Halo, terima kasih. Mr. Cheng, kenapa kamu di sini? Aku ada rapat di sini tanganmu. Gak apa-apa, penyakit lama. Setiap musim dingin begini oleh salep beku juga gak mempan. Kenapa kamu gak cari perusahaan buat magang? Kan gajinya lebih banyak, kamu kan biasanya paham. Prinsip memaksimalkan keuntungan. Tapi liburan musim dingin cuma 1-2 minggu. Perusahaan mana yang mau terima magang sebentar? Lagian sekarang aku siang hari nyebarin brosur. Malamnya aku kerja di bar sama warung makan bergantian. Aku bisa dapat gaji 3 kali lipat. Gaji di perusahaan mana yang bisa? Seperti ini jumlahnya lebih banyak. Ini prinsip memaksimalkan keuntunganku. Halo, terima kasih. Ayo aku bantu nyebarin. Terima kasih ya. Ganteng banget. Halo. Jangan-jangan. Halo. Terima kasih. Halo, terima kasih. Ganteng banget ya. Halo, terima kasih. Terima kasih, lihat dong, terima kasih. Ngomong-ngomong, kamu akhir-akhir ini sama pacar kecilmu. Gimana kabarnya? Lumayan kok, kamu tahu kami balikan. Kelihatan dia suka sama kamu, kamu juga suka sama dia. Hari itu kalian sudah kayak gitu, mana mungkin gak balikan. Halo, terima kasih. Halo. Terima kasih. Halo, terima kasih. Lihat dong, terima kasih. Sekarang udah selesai nyebarin kan, kamu bisa pulang. Aku masih punya banyak nih. Lanjutin aja nyebarin. Jujur aja, kamu pakaiannya kurang tebal nih. Meskipun dingin tapi aku juga dapat pelajaran. Pelajaran APA. Dingin itu sebenarnya prinsip ekonomi. Lawannya diminishing marginal utility. Increasing marginal utility maksudnya awalnya 1-2 jam meski agak dingin, tapi masih bisa bertahan, tapi semakin lama 2 jam meski kamu pakai baju tebal, kamu akan merasa lumayan dingin. Tapi untungnya aku bawa termos. Air panas di termosku bisa membantuku bertahan. Tapi semakin lama waktunya semakin panjang. Airnya juga jadi dingin. Itu benar-benar dingin sampai ke tulang sumsum. Bukannya kamu mau rapat ya? Iya, kamu ingetin aku. Aku pergi dulu ya. Makasih ya udah bantu aku. Hai. Kangen. Lagi ngapain? Makasih. Si tukang duit lagi ngapain, kok nggak balas aku? Si tukang duit pasti lagi sibuk cari uang. Lagi cari uang apa? Makasih. Tukang duit harus ingat kesehatan. Itu harta yang paling berharga, jadi harus istirahat yang cukup. Aku nggak apa-apa, kerjaanku ringan. Cuma ngirim-ngirim barang. Kamu lagi ngapain? Jangan tanya aku, rumahku kedatangan banyak saudara. Aku di kamar sendiri sekarang. Bosan banget cuma bernapas dan mikirin kamu. Coba lihat, makasih. Kamu kenapa, kamu flu ya? Nggak. Kamu nggak kerja di luar kan? Aku. Cuaca dingin begini gimana bisa kerja di luar? Aku nggak apa-apa, aku nggak dingin. Nggak ngomong dulu ya, teleponnya bikin tangan dingin, kamu cepetan hangatin, aku tutup dulu ya.
Oke, dadah. Bisa saling mengalah atau mundur, kita semua saling mengalah. Kerjasamanya pasti berhasil. Iya, aku masih percaya kemampuan perusahaanmu. Iya, kamu gimana? Oke, bagus. Ya udah, dasar-dasarnya udah dimengerti. Oke, nggak ngabisin waktu kalian, oke. Ya udah, ini udah diputuskan, oke, kalian berdua udah repot. Nggak apa-apa, kerjasama yang menyenangkan. Aku pergi dulu, hati-hati. Udah makan-makan bareng yuk. Aku ada urusan, makan sendiri aja. Ini semua udah dikirim, ya udah. Ini uangnya, terima kasih. Cepatlah, jangan sampai terlambat, ayo. Ayo, gimana? Pergi atau tidak? Oke. Cepat-cepat, ayo cepat. Jangan buru-buru, ayo. Ke bar mana? Tempat biasa saja. Lapar ya? Kakek, belikan anak itu sesuatu yang hangat. Terima kasih. Terima kasih, Kak. Sama-sama. Oke. Tidur sayang, tidak dingin, tidak dingin. Tidak dingin. Ini 5.000 saya beli. Terima kasih. Olivia, Apa ini? hadiah. Siapa yang kasih? Sulit bilang. Apa susahnya bilang? Kalau kamu tidak bilang, saya tidak mau. Lihat saja tanganmu itu. Meskipun ini agak lama, pakai saja, siapa tahu ada efeknya. Halo, saya cari Olivia. Ia bisa tolong bantu saya? Bilang saja tolong sampaikan ini padanya. Ini salep untuk radang dingin. Radang dingin memang bukan penyakit serius. Tapi sakit dan gatal malam, susah tidur. Ini baru saja saya bawa dari luar negeri. Bukan barang mahal, di rumah juga sia-sia. Jadi saya bawa untuknya. Tapi Olivia dan pacarnya sudah baikan. Bukan seperti yang kamu pikir, ya sudah. Tidak perlu bilang kalau saya yang bawa. Siapa yang kasih juga tidak bilang. Suruh saya pakai, misterius sekali. Anggap saja saya yang kasih. Kalau begitu saya tidak sungkan. Oh. Terima kasih. Tante Wu. Cepat, jangan dikunci, saya belum masuk. Kenapa kamu? Kenapa kamu belum pergi? Tiketnya besok pagi baru berangkat. Kalau begitu malam ini, aku sudah menutup pintu kok. Aku hanya bermalam 1 malam, besok pagi aku pasti pergi. Bagaimana bisa kamu tetap pergi saja? Bukan Bibi.
Aku hanya butuh satu tempat tidur saja. Dan kalau aku keluar sekarang, pasti tidak ada kamar hotel yang tersedia. Warnet juga pasti sudah tutup. Ini bukan aku tidak mengizinkanmu tinggal sekolah punya aturan. Lagi pula meskipun aku izinkan masuk itu juga tidak berguna. Mulai malam ini asrama ini akan diputus aliran listriknya. Wu Bibi, lihatlah hubungan kita biasanya. Sudah begitu baik, izinkan aku tinggal 1 malam lagi. Besok pagi aku pasti pergi. Kalau malam ini kamu tidak mengizinkanku masuk, aku kan jadi tidur di jalanan. Minum angin barat laut dong. Tunggu. Boleh tidak? Baik-baik, aku akan bukakan. Akan ku buka baik-baik. Ngomong-ngomong, saat kamu pergi besok pagi, pastikan memeriksa pintu dan jendela kamarmu. Semua harus tertutup rapat. Baik. Mengerti kan? Baik. Saat pergi serahkan ini ke pos satpam. Baiklah, tenang saja. Cepat masuk dan istirahat. Baiklah, sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa, Bibi. Biarkan aku yang menutupnya untukmu. Halo. Nyonya Yan, saya dari toko serba ada terdekat. 5 menit lagi saya sampai di bawah gedung asramamu, bisa turun mengambilnya? Pesanan makanan, terima kasih. Saat saya meneleponmu tadi siang, aku mendengar gigimu bergemeletuk. Baru ingat kalau hari ini kamar dibersihkan. Tanpa listrik dan penghangat pasti kedinginan kan? Aku takut kamu bahkan tidak makan tepat waktu. Lain kali jangan sembunyikan apapun dariku, kalau kekurangan sesuatu beritahu aku. Halo Xiao Xiao. Kedinginan tadi siang kan? Sekarang lebih hangat sedikit. Terima kasih atas perhatianmu. Ada apa di sana? Jangan tanya, adikku memaksaku. Menemaninya bermain kembang api. Ada nenekku masih menganggapku seperti anak kecil. Memberiku amplop merah. Bukanlah hal yang baik. Xiao Xiao. Aku melihat ada bintang di langit. Sangat terang. Seperti matamu. Bisakah kamu melihatnya? Aku melihatnya. Xiao Xiao. Aku merindukanmu. Apapun yang terjadi di masa depan, kita tidak akan pernah terpisah, selalu bersama. Bagaimana? Kamu lelah? Tidak lelah. Sudah tidak bisa bicara lagi, masih bilang tidak lelah. Bagaimana kalau kamu istirahat lebih awal? Bagaimana kalau aku menyanyikan lagu untuk menina bobokanmu? Baiklah. Pasangan yang sempurna. Atau hanya mengira? Omong kosong keluar dari mulut. Harganya mungkin mahal. Kapan kamu berani mengejar? Akhir cerita. Apakah nyanyianku terlalu buruk? Di malam musim dingin yang sepi ini, dia menyanyikan lagu dengan nada yang fals, membawakan tawa untukku. Udara yang awalnya dingin, sepertinya tiba-tiba menjadi hangat. Nona Yan. Kenapa kamu di sini? Apakah ada masalah? Kenapa duduk di sini? Uangku dicuri. Periksa tiket para penumpang, silakan keluarkan tiket Anda.
Kita mulai memeriksa tiket. Berbaris di sana, jangan menyela. Satu persatu. Maaf. Ada apa Nona kecil? Dompetku dicuri. Uang tunai dan kartuku hilang. Berapa banyak yang hilang? Hilang lebih dari 400. Kenapa kamu tidak hati-hati? Lihat saja di sini banyak orang. Pasti banyak pencuri, kamu laporkan saja sekarang. Sekarang juga tidak bisa diselesaikan, cepat pergi ke bank. Lapor kehilangan kartu ATM. Ada apa? Tiket kereta saya juga dicuri, gimana nih? Nanti beli tiket lagi, perlu aku telepon keluarga kamu nggak? HP saya masih ada kok. Syukurlah, lain kali hati-hati ya. Ya ampun. Tiketnya juga hilang. Tiket kereta juga dicuri. Nggak apa-apa, hilang harta buang sial. Nggak usah. Bukan aku kasih, aku pinjamkan aja. Saya bisa cari cara sendiri. Benar-benar nggak usah. Jangan-jangan kamu mau cari uang dengan bagi-bagi brosur lagi. Dapat uang buat beli tiket baru pulang. Ayo. Kalau gitu aku pinjam 400 dulu ya. Aku masuk lihat dulu masih ada tiket nggak, nanti aku kembalikan. Tolong jaga tas saya ya, makasih. Tiketnya sudah habis terjual. Sekarang rencananya gimana? Sekarang kamu naik taksi pulang kayaknya. Nggak ada mobil yang mau antar kamu. Begini aja, besok aku kebetulan mau pulang kampung. Aku bisa sekalian anterin kamu. Lagian si Lauli juga pasti anterin aku pulang. Kita satu kota juga jalannya sama. Bawa kamu satu juga nggak nambah biaya bensin. Bantuannya masuk akal kan? Aku harus tanya pacar aku dulu. Oke, tanya aja setelah konfirmasi. Kirim pesan ke aku. Oke, makasih. Aku duluan ya. Lagi tempel coklat ya, udah pulang Laulio. Ikan ini harganya berapa? 150. Mahal amat kan, lagi tahun baru. Aku baik-baik aja. Tadinya mau pulang hari ini. Tapi tiket pulangnya nggak kebeli. Hari ini nggak bisa pulang.
Besok aku akan cari cara pulang. Halo Shenhou. Halo Xiao Xiao, kamu tadi siang telepon aku. Aku salah adik aku mainin HP aku. Terakhir disetel ke mode senyap anak nakal. Pasti nanti aku marahin dia. Kayaknya hari ini kamu seru ya. Jangan bilang setiap liburan berat badan naik 3 kilo. Sampai sekarang masih kenyang, jangan bilang. Ibu saya bikin ikan gurame goreng itu. Benar-benar juara. Serius. Saya juga suka makan ikan. Dulu waktu kecil, ibu saya sering masakin. Kamu suka makan ikan? Lain kali saya masakin. Kamu bisa masak juga? Tidak bisa belajar, ini turunan dari ibu saya. Masih ada bakatnya. Oh ya Xiao Xiao. Kamu tadi siang telepon saya beberapa kali, ada apa? Sekarang kamu pasti sudah sampai rumah ya? Saya tadi di stasiun. Dompet dan kartu saya dicuri. Kamu baik-baik saja? Sekarang kamu di mana? Saya baik-baik saja. Sekarang saya sudah cari penginapan menginap semalam. Oke, tunggu saya transfer uang buat kamu. Tidak perlu, saya masih punya uang. Tapi, ada satu hal, saya harus minta pendapatmu. Tidak apa-apa, bilang saja. Besok mungkin. Saya akan pulang naik mobil Cheng Xiuan. Cheng Xiuan? Kok dia lagi? Dia suka sama kamu ya? Bukan cuma hari ini. Kebetulan ketemu dia di stasiun dan pas saya mau beli tiket, petugasnya bilang tiket 2 hari ini sudah habis terjual. Jadi dia menawarkan bantuan. Cuma mobil kok, saya suruh sopir keluarga saya. Segera berangkat jemput kamu pulang. Jangan, sopir keluarga kamu. Mana bisa sembarangan jemput saya. Lalu kenapa kamu mau naik mobil Cheng Xiuan? Dia cuma searah saja. Ini kan saya sedang minta pendapatmu. Kalau kamu tidak setuju pasti saya juga tidak akan naik mobil dengannya pulang. Xiao Xiao tidak bisa pulang kampung saat tahun baru. Ibumu pasti khawatir ya? Baiklah. Tapi kamu harus janji sama saya. Setiap 10 menit sekali kamu harus kirim pesan. Oke, saya janji. Kau bilang kalau Cheng Xiuan. Aku Shenhou. Pasti dia punya karung. Melempar ke laut untuk memberi makan hiu. Oke, aku tahu. Aku tidak akan memberitahumu. Sampai jumpa. Selamat malam Xiao Xiao. Selamat tahun baru. Yan Xiaochen, Anda sangat ambisius. Kau akan mati dimanapun kau suka. Besok tolong masalah terima kasih. Hei Qiuyu, aku tidak akan menemanimu ke Barcelona besok. Aku ingin kembali ke rumah untuk merayakan tahun baru Imlek. Seharusnya aku tidak salah dengar. Akurat kau bisa memberitahuku. Siapa yang membuatmu gila kerja mengubah rencananya? Tutup rahasia. Posisi umum Cheng bukan jalan ini. Ini salah navigasi. Aku biasanya kembali dengan bus. Aku tidak tahu cara mengemudi. Li Tua terus lurus.
Di depan persimpangan belok kanan harus ada jembatan. Belok kanan di bawah jembatan, dan lanjutkan lurus. Aku tidak tahu jalan ke rumahmu. Tapi sekarang kau harus tahu. Tolong berhenti di depan. Oke Nona Yan. Jalan di depan tidak terlalu bagus. Tidak perlu, tidak perlu. Terima kasih. Terima kasih, terima kasih. Hubungi lagi. Sampai jumpa. Cheng selalu kita pergi. Mereka terlihat berantakan di sini. Tunggu sebentar. Ibu aku kembali. Ibu. Ayah aku kembali. Kapan kau kembali? Rumah saya. Kapan saya ingin kembali? Orang Shanghai kembali sedikit. Itu sedikit berantakan jadi aku kembali terlambat. Siapa yang membuatmu pergi ke Shanghai? Ayo. Kemarin, menang sedikit uang dari main kartu. Beli kue kurma sudah taruh di kulkas. Mau makan? Aku ambilin ya. Udah gak usah. Nanti aja. Aku buka pintu. Kamu mau apa? Begini Nona, ini kan tahun baru. Aku bawa sedikit barang buat kalian terima ya. Gak usah, gak usah, gak usah. Walaupun bapakku bukan kamu yang tabrak, tapi aku dan mama gak mau ketemu kamu, cepat pergi. Bukan cepat pergi deh, lihat aja bisa dipakai atau enggak. Kita gak butuh, aku dan mama gak mau ketemu kamu. Bukan Nona kamu gini. Cepat pergi deh. Kalau bisa dipakai kamu tinggalin, kalau enggak kasih ke tetangga. Gak perlu. Siapa tadi? Mama gak apa-apa, gak apa-apa, gak apa-apa. Kakak ipar ini aku. Kamu? Mama, Kamu ini kaki tangan. gak apa-apa. Kamu ini kaki tangan. Aku datang buat ketemu kamu kakak ipar. Mama. Kamu tunggu. Bukan cepat pergi, cepat pergi, cepat pergi. Kamu berdiri. Cepat pergi, mama. Kamu kejar dia. Aku. Kamu kejar dia. Cepat kejar dia. Kamu juga kaki tangan. Gimana bisa menghadapi bapakmu? Dosa anak ini teriak apa sih? Ayo pulang sama nenek, ini tahun baru. Dosa, Xiao Bin, cepat pergi, cepat pulang. dosa. Udah dengerin.
Kamu terus ikutin aku. Tanganmu luka harus cepat diobati. Ayo ikut aku suntik dulu. Jawab pertanyaanku. Kenapa kamu ikutin aku pulang tanpa izin? Mengintip privasi orang seru ya? Atau menurutmu karena kau pernah membantuku kau bisa seenaknya masuk ke dalam hidupku? Ini bukan seperti dulu. Apa yang disebut teman atau orang sekampung bisa dijelaskan dengan mudah. Maaf jika membuatmu tidak nyaman. Tapi aku punya alasan sendiri. Tapi sekarang ikutlah aku untuk disuntik dulu. Baru aku bisa memberitahumu. Tidak mau, Bu. Bu, bukakan pintu untukku, Bu. Bukakan pintunya, Bu. Biarkan aku masuk, Bu. Bu. Ayo kita pergi untuk disuntik dulu. Pastikan pintunya terkunci. Sekarang kau bisa bicarakan. Awalnya bantuanku padamu. Benar-benar hanya karena kagum padamu. Tapi suatu hari, aku berada di luar kafe. Tidak sengaja melihatmu membantu sepasang pengemis yang sedang meminta-minta lapar, ya makan sampai kenyang. Kakek belikan anak itu makanan hangat. Terima kasih. Terima kasih, Kak. Sama-sama, sama-sama. Pada saat itu aku teringat adikku. Dia waktu kecil sama sepertimu. Baik hati. Meskipun tidak punya banyak uang saku. Tetap mau membantu mereka yang membutuhkan. Kau punya adik juga ya? Apakah dia tinggal di luar negeri bersama orang tuamu? Dia meninggal saat aku berusia 13 tahun. 487. Tidak ada yang tahu. Di usianya yang masih sangat muda, dia sudah memiliki penyakit jantung bawaan. Maaf, aku tidak tahu. Tidak apa-apa. Tahukah kau? Kadang-kadang ketika aku melihatmu, aku jadi berpikir, kalau dia masih hidup, mungkin usianya sudah sepertimu. Seperti apa ya jadinya? Dan kalian berdua memiliki satu kesamaan yang sangat mirip. Yang mana? Sama-sama keras kepala. Anak sekecil itu bagaimana kamu bisa melihat dia keras kepala? Dia tidak mau makan selama beberapa hari melawan orang tuanya, hanya untuk bisa masuk sekolah dasar. Beberapa hari tidak makan melawan orang tuanya. Itu memang mirip. Luka saya sudah dirawat, tidak perlu suntik lagi. Saya tidak bawa ponsel, saya takut ibu saya nanti tidak bisa menemukan saya dan khawatir saya harus pulang dulu. Tidak boleh suntik ini, harus dilakukan. Lauli kamu jaga dia, saya akan bayar. Kamu pakai bajumu. Nona Yan. Karena Pak Cheng sudah memerintahkan, duduklah di sini dan istirahat sebentar.
Saya sudah bekerja dengan Pak Cheng hampir 3 tahun. Belum pernah melihatnya begitu perhatian pada seseorang. Tampaknya di hatinya. Dia menganggapmu seperti adik perempuannya sendiri. Jangan lihat Pak Cheng di kantor. Terlihat sangat tangguh. Sebenarnya seringkali dia tidak bisa tidur nyenyak di malam hari mungkin karena merindukan adiknya. Barusan Pak Cheng agak emosional. Jangan dipikirkan. Minum yang hangat-hangatkan badan. Terima kasih. Kamu pulang dulu. Saya akan tinggal di sini sebentar lagi, nanti saya pulang sendiri. Orang tua saya sebenarnya mau pulang ke negara asal menemani saya merayakan tahun baru. Tapi saya baru saja menerima telepon. Mereka mungkin tidak bisa pulang hari ini. Jadi saya tidak ada acara. Pak Cheng di sekitar sini, hanya ada satu restoran yang buka. Saya beli beberapa pangsit ini. Baik, kamu sudah bekerja keras. Jangan bilang begitu itu, seharusnya saya tunggu di mobil. Mari makan pangsit. Sangat penting, pertama-tama mari kita kenali 4 tim yang akan bertanding malam ini. Saya. Bukan, tunggu dulu, tunggu sebentar Xiao-Xiao. 2 piring pangsit hampir semuanya kamu makan kamu. Perutmu bisa tahan? Tidur malam nanti jangan sampai tidak nyaman. Chen can make it lucky. Saya bisa tahan, saya masih bisa makan. Kamu baiklah, kamu ambil. Apakah ada? Kamu pelan-pelan makan, kenari bagus, untuk otak jangan sampai gigimu patah. Nanti benar-benar makan. Ada? Masih belum. Sudah 2 piring mau makan itu. Koun keberuntungan itu. Ayo, ini masih ada 1 piring, terus makan. Untukmu makanlah piring ini, semua milikmu kami tidak makan. Pasti kamu sembunyikan koinnya. Kalian berdua sudah sepakat. Lihat, kamu tidak perlu, kamu ambil saja 1 langsung ke mulut. Acting masih acting. Ketahuan. Kamu. Mama. Mama benar-benar tidak anak, bukan-bukan. Mama sengaja. Saya tidak tahu, lihat, saya bilang saya ambil sembarangan saja, lihat. Tidak menyangka Koun ini membuat saya ketahuan, lihat. Jangan marah ya anakku. Jangan marah, tidak sengaja kok. Papa beruntung. Lihat. Ayo, ayo, apa itu, ayo, ayo. Angkat, angkat. Xiao-Xiao. Ini papa dan mama memutuskan memberikan Koun keberuntungan ini kepadamu. Karena apa? Karena tahun ini, kamu akan ujian nasional. Semoga Koun keberuntungan ini memberimu keberuntungan, kamu pegang. Dapat nilai bagus bagaimana? Punyaku. Punyaku. Bagus tidak bagus? Kamu rebut keberuntungan papa. Ayo, ayo, hari ini tahun baru lalu anak kita. Dapat Koun keberuntungan ini, ujian nasional tahun ini. Pasti sukses. Tentu saja. Tahun baru baik, semangat. Tidak bisa. Ayo, ayo. Makan 1 suap. Mama makan 1 suap.
Nona Yan, kita sudah sampai. Apapun kesalahpahaman antara kamu dan mamamu, bicaralah baik-baik. Ada apa, masih ada apa lagi? Bisakah saya pinjam uang lagi darimu? Karena saya pulang juga perlu beli tiket. Saya juga tidak mau ambil dari mama. Aku juga nggak mau bikin pacarku khawatir. Butuh berapa? Yang kemarin 400. Kali ini aku pinjam 600 aja biar genap. Next time aku bayar sekalian. Lauli. Nanti aku bayar. Sampai ketemu di Shanghai. Ayo Lauli, Bos Cheng. Haruskah kita tunggu lagi? Nggak perlu, ayo pergi. Sudah makan? Sudah sedikit. Jauhkan sendoknya. Aku sendiri aja. Aku yang ambilkan. Aku aja. Ibu, aku tahu. Selama ini ibu selalu punya masalah sama aku. Mana berani aku punya masalah sama ibu. Ibu kan mahasiswa terhormat. Setiap bulan rutin ngirim uang ke aku. Aku bisa punya masalah apa? Obat yang kemarin sudah diminum. Nggak sakit ngapain minum obat? Itu cuma obat buat ngejaga mood. Dokter juga bilang ibu punya bipolar disorder. Sejak ayah pergi mood ibu naik turun. Penyakit hati juga penyakit. Ibu udah cukup belum? Selalu ngomongin ayah-ayah. Aku kasih tahu, obat terbaik buat penyakit hati ibu, yaitu orang yang nabrak ayah. Temuin buat aku. Ibu bilang suruh dia ikut tangkap orang. Malah ibu lepasin, maksud ibu apa? Tanya hati nurani ibu. Tanya diri ibu sendiri, selama ini ibu ngapain aja. Kalau bukan karena ibu, ayah nggak bakal mati. Ibu udah cukup belum? Belum. Setahun nggak pulang sekali. Pulang-pulang marahin aku. Mendingan jangan pulang. Ibu pikir aku nggak mau pulang? Terus kenapa nggak pulang? Aku kan harus kerja. Kalau aku nggak kerja, siapa yang cari uang buat ibu? Aku tidak iri dengan teman-teman yang bisa pulang ke rumah setiap hari. Pulang ke rumah cuma berantem. Ada hal lain yang bisa dilakukan nggak? Kalau gitu pergi-pergi jauh-jauh. Jangan pulang, jangan pernah pulang. Kamu nggak pulang, aku lega, nggak perlu khawatir. Nggak perlu buru-buru. Aku bisa main kartu aja. Setiap hari cuma main kartu bisa mengurangi rasa sakit di hatimu. Bisa. Baik, kamu salahkan aku. Tapi aku minta, jangan terus-terusan lari dari kenyataan, jangan terus menyakiti dirimu sendiri, oke? Uang yang kamu hutang kemarin sudah aku lunasin. Kedepannya kalau kamu main kartu dan kalah lagi, aku nggak akan peduli lagi, beneran nggak peduli. Sudah cukup belum? Baik, aku akan menepati janjiku. Kamu di mana kok HP-nya mati? Siau-siau, kamu baik-baik aja kan? Balas pesanku kalau sudah baca. Aku sangat khawatir. Aku sudah sampai rumah dengan selamat.
Xiao Chen, selamat tahun baru. Selamat tahun baru. Zhou Jie, masakan hari ini agak asin ya. Benarkah? Ayah, aku mau angkat telepon dulu. Pelan-pelan. Sudah tahu. Hati-hati. Ayah ibu makan yang banyak, ayo makan. Halo, kamu gimana? Baik-baik aja kan? Nggak apa-apa, HP-ku habis baterai baru diisi. Kamu tahu nggak aku nggak bisa menghubungimu. Bikin khawatir. Maaf ya, lain kali nggak akan begitu. Masih ada lain kali. Kamu sedang menghukum dirimu sendiri atau menghukum aku? Kamu sudah makan belum? Sudah kamu. Aku juga sudah makan, mereka masih makan. Tebak aku hari ini makan apa? Makan apa? Ikan bakar sama Maotai Huadiao 15 tahun. Wah, enak banget ya. Keluarga kamu kok setiap hari makan ikan? Mungkin keluarga kami semua suka ikan ya. Wah, adikku baru belajar biola. Adikku juga tampil di sana, aku bakal gila. Bagus sekali. Oke, coba dengar sendiri. Cheers, cheers, cheers. Selamat tahun baru. Semoga orang tua sehat selalu. Semoga semua lancar, terima kasih. Astaga. Kamu ngapain aja hari ini? Kenapa diam aja? Lagi baca buku. Baca buku di hari raya gini, kamu baca buku seharian. Baca buku apa? Baca tentang keuangan, fraktal dan skala. Yan Xiao Chen, kamu gak usah berlebihan deh. Shenhou, sekarang aku bisa ngobrol sama kamu tentang pengalaman dan pemahaman analisis keuangan. Sebelum ngobrolin itu, aku mau ngobrol dulu sama Yan Xiao Chen. Kamu pernah mikirin aku nggak? Pernah. Kebetulan banget aku juga mikirin kamu. Suara apa itu di sana? Kembang api. Aku mau lihat. Nanti aku fotoin ya. Cantik banget. Oh iya, beberapa hari lagi aku harus pergi ke Amerika sama mamaku. Kita ketemu lagi pas kuliah ya. Pergi aja, aku tunggu kamu pulang. Sama siapa di sini mesra-mesraan teleponan? Orang tua udah nunggu kamu makan, adik-adik. Juga nunggu kamu bagi angpau, cepatlah. Datang sebentar lagi. Anak-anak, Aku nggak ngobrol lagi ya. bagi angpau nih. Mamaku manggil aku. Pergi aja. Aku sayang kamu. Dah ya. Dah. Monyet kecil. Hai, Kamu juga nunggu Shenhou ya? aku nunggu kamu. Kamu juga suka makan permen ya? Bukan Shenhou yang suka makan permen. Siapa bilang monyet dari kecil nggak suka makan permen? Kenapa dia selalu memberiku permen? Mungkin dia merasa hidupmu terlalu sulit, bukan itu maksudku. Mungkin dia pikir semua cewek suka makanan manis. Kalau soal ngejar cewek, Shenhou kalah sama aku. Tapi aku kasih tahu ya, terkadang skill tidak sepenting perasaan dia demi kamu. New York aja nggak jadi pergi. Dalam hal ini dia lebih romantis dariku. Bukannya dia baru pulang dari Amerika? Kamu nggak tahu alasan dia. Bisa ikut ibunya liburan ke Amerika kali ini adalah untuk meyakinkan ibunya agar nggak mengizinkannya kuliah di Amerika. Dia ingin tinggal dan menemani kamu. Haru banget kan? Sebelumnya aku nggak menyangka Shen Da Shaoye kita juga seorang pecinta sejati.
Tapi beberapa waktu lalu, karena urusan kamu dia jadi gelisah. Makroekonomi nggak lulus kata dosen. Dia masih punya satu kesempatan terakhir ujian susulan sebelum lulus. Kalau nggak lulus lagi benar-benar nggak bisa dapat ijazah. Demi kamu nggak jadi ke luar negeri. Ijazah juga nggak bisa dapat. Ini benar-benar masalah besar. Aku nggak ada maksud apa-apa ya. Kamu kan pintar, bantuin dia belajar dong. Dan masalah kantin kemarin. Aku minta maaf. Sudah berlalu, lagi pula aku juga sudah menyirammu dengan kola imbang. Kamu masih ada urusan? Di asrama kamu ada yang namanya Weitong ya? Xiao. Kangen gak sama aku? Peluk dong cepat. Kalian berdua jangan bully aku yang nggak punya pacar ya. Cepat pergi, jangan di sini kasih aku dog food. Cepat pergi. Bawa barangku ya. Kalian nggak pergi? Oke, aku yang pergi. Benci banget. Kangen gak? Kangen. Ayo, Ini buat kamu. buat aku. Buka lihat. Dari mana belinya? Kerajinannya kasar banget. Saya yang memahatnya sendiri. Kamu yang memahatnya sendiri. Kenapa kamu memahat ini lucu sekali? Ayah saya adalah seorang tukang kayu, sering membuat mainan untuk saya ini. Dia mengajari saya memahat secara langsung. Kamu sio monyet jadi ayahmu. Mengajari kamu memahat ini. Dulu waktu kecil ada banyak lagi, tapi tidak tahu menghargainya. Sekarang sudah tidak ada. Dulu waktu kecil selalu lupa dan ceroboh. Tidak apa-apa, nanti kalau ada waktu. Minta ayahmu mengajari kamu memahat beberapa lagi. Ayah saya sudah tidak ada. Maaf, saya bukan. Tidak apa-apa. Sudah 4 tahun berlalu. Jadi saya memberikannya padamu. Terimalah saja. Tapi Xiao. Ini kenangan yang ditinggalkan ayahmu untukmu. Bagi saya, ini terlalu berharga. Benda berharga. Bukankah seharusnya diberikan kepada orang yang paling berharga dan penting di hati? Lagi pula kamu monyet ini cocok untukmu. Saya akan memanggilmu monyet kecil. Xiao ini adalah hadiah terbaik yang pernah saya terima dalam hidup saya. Saya pasti akan menyimpannya dengan baik. Terima kasih. Kamu harus ujian ulang ekonomi makro. Kamu sudah belajar belum? Saya Xiao Yuhuan yang bilangnya. Saya pasti sudah belajar, jangan khawatir. Kalau kali ini kamu tidak lulus ujian ulang, kamu tahu tidak, kamu mungkin tidak bisa mendapatkan ijazah. Saya janji akan lulus, tidak akan mempermalukanmu. Baiklah. Baik. Xiao, aku merindukanmu.
Kira-kira itu saja baik. Tunjukkan yang terbaik, terima kasih kakak, jangan mempermalukan. Tenang saja kakak, saya pasti akan berusaha semangat. Nomor 1 Aiven, nomor 2 Jukunyong. Nomor 3 Cencong, nomor 4 Lin Hyu. Nomor 5 Wu Qian, nomor 6 Yan Xiaochen. Kian, gimana kabarmu? Lumayanlah, kamu gimana? Aku tadi tegang banget nunggu di sana. Aku juga, dan di dalamnya banyak orang bikin aku sangat gak berani gerak. Tunggu hasilnya aja kita. Pulang ke sekolah. Aku belum pulang dulu, aku mau ketemu teman. Kalau gitu aku pulang dulu. Oke, bye, hati-hati ya, bye, oke. Halo Shen Ho. Gimana rasanya? Aku gak tahu, yang penting aku udah berusaha semaksimal mungkin. Hasil akhirnya gimana biarlah takdir yang menentukan. Aku udah tahu di hatiku. Selama itu yang kamu mau lakukan pasti gak bakal gagal. Aku jemput kamu. Jangan. Aku mau ketemu Cheng Xiwan. Kok dia lagi sih? Uang yang aku pinjam sama dia kemarin belum aku kembalikan. Kenapa gak pinjem sama aku aja? Waktu itu kan aku nelpon kamu tapi kamu gak angkat. Itu waktu berangkatnya, gimana waktu pulangnya? Aku mikirnya waktu pulang juga harus balikin ke dia. Jadi aku pinjam semuanya sekalian. Kayaknya masuk akal juga ya. Aku jadi gak bisa ngomong lagi, gimana kalau aku ikut sama kamu? Gak usah, kamu tenang-tenang aja belajar. Aku udah selesai belajar. Gimana kalau gini, kamu nanti kirim lokasimu ke aku. Aku jemput pakai motor gitu aja, gimana? Ya boleh juga. Oke, bye. Permisi Pak Cheng, kamu ada di kantor. Gak ada, aku lagi di jalan pulang. Ada apa? Aku mau balikin uang yang aku pinjam sama kamu kemarin. Transfer aja ke aku, gak usah repot-repot, datang langsung buat bayar. Masalah segitu aja repot-repot datang langsung. Karena kamu udah bantu aku banyak menyelesaikan masalah gentingku. Jadi aku pikir lebih baik bayar langsung ke kamu. Lebih sopan gitu. Oke, kalau gitu aku kirim alamat rumahku ke kamu. Oke. Nanti aku langsung ke sana. Kamu bilang kelas kayak gini Cheng buat aku. Belajar buat apa sih? Bukunya masih baru banget, sekarang baca juga udah telat. Kalau kamu gak ada ide bagus, mending diam aja. Ide? Sebenarnya ada sih. Katakanlah, jangan bikin penasaran. Ini bukan bikin penasaran. Cuma ideku ini. Paling cuma opsi terakhir. Kapan kamu pernah mikirin opsi terbaik? Bilang aja gak apa-apa. Aku udah janji sama Xiao Xiao mau lulus bareng. Sebut dulu kakak. Nggak mau ya? Tunggu dulu. Kerasin. Kak, Kerasin. Kak. Oke, serahkan padaku. Nyonya pemilik rumah, nggak ada apa, nggak janjian dulu? Aku baru aja nelpon dia tapi mungkin masih di jalan. Maaf ya. Nggak apa-apa. Halo. Apa ini Yan Xiaochen? Ya, saya. Saya Liu Mei dari Departemen HR Shanghai Cabang Cina Makie Capital. Halo. Saya senang memberitahu kalau kamu lolos interview magang di perusahaan kami. Tolong datang ke Departemen HR kami Senin depan jam 9 pagi. Untuk registrasi, selamat bergabung dengan keluarga besar Makie Capital. Oke, terima kasih ya. Nelpon sama siapa? Seneng banget. Aku lolos interview. Serius? Asik banget. Xiao Xiao, kayaknya kita harus merayakan nih. Ayo naik mobil. Tunggu uang dan buahnya. Belum dikasih ke Cheng Xiwan. Ya taruh aja di pos satpam. Nggak bisa, tadi aku nelpon dia. Dia bilang lagi di jalan.
Aku tanya lagi deh, udah sampai mana? Oke deh. Halo, Kamu udah sampai mana? Aku sekarang di depan komplek rumahmu. aku lagi macet nih. Nggak tahu sampai kapan. Niat baikmu aku hargai, gimana kalau gini aja. Taruh saja uangnya di pos satpam, nanti saya yang ambil. Kamu nggak perlu nungguin saya di luar. Oke gitu aja. Makasih ya, udah dulu. Gimana nih? Kasih barangnya ke satpam, tunggu bentar ya. Oke. Halo, saya baru telepon Pak Cheng. Dia sebentar lagi balik, tolong bantu saya. Sampaikan angpau dan buah ini ke dia. Nggak masalah. Makasih banyak ya. Cepetan-cepetan. Pagi-pagi-pagi. Pagi-pagi mandi. Pagi kian-kian. Hai semua, saya Kepala Departemen SDM. Eason, ini Andi. Nanti dia akan ajak kalian keliling perusahaan kita. Pertama-tama selamat datang di keluarga besar Makie Capital. Semoga kalian bisa lulus masa magang dengan lancar. Saya juga sangat menantikan hari di mana kita bisa jadi rekan kerja sejati. Barusan kita keliling Departemen Hubungan Masyarakat. Di situ ada cewek-cewek tercantik seperusahaan. Depan sana ada Departemen Manajemen Investasi dan Evaluasi Proyek. Lantai 24 ada Departemen SDM dan Pemasaran Internasional. Departemen SDM itu pas magang semua pengen masuk. Tapi setelah jadi karyawan tetap nggak ada yang mau. Kita juga bingung. Lantai 35 ada kantor Direktur Utama. Tapi tempat itu belum waktunya buat kita. Ini ruang pelatihan Departemen Pembiayaan Perusahaan. Depan sana ada kantin asal punya kartu akses. Makan di sini gratis buat karyawan Makie Capital. Halo Pak Lu. Mereka magang baru. Oke, silakan lanjutkan. Ayo kita lanjut ke sini. Jiwen, Makanan di perusahaan kita. udah deal ya? Termasuk yang terbaik di industri. Hai hai. Hai, Halo, nama saya Zhou Ming. Hai, nama saya Wu Qianqian. Saya kenal kamu senior, saya kerja di Departemen SDM Makie Capital. Tunjukkan yang terbaik ya, makasih senior, jangan malu-maluin. Tenang aja senior, saya pasti berusaha keras. Kenal saya. Tentu saja hasil wawancaramu sangat bagus. Di tempat Pak Lu namamu sudah terkenal. Baiklah, saya antar kalian sampai sini, ini departemen tempat kalian bekerja. Departemen Pembiayaan Perusahaan, terima kasih ikut saya. Sini. Pak Lu, peserta magang sudah dibagi ke departemen, mau lihat? Taruh di meja dulu. Eason di antara peserta magang kali ini. Apakah ada seorang gadis bernama Yan Xiaochen? Ada. Kali ini, dia peringkat kedua dalam wawancara peserta magang. Hasilnya sangat bagus, dia ditempatkan di Departemen Pembiayaan Perusahaan. Silakan lanjutkan pekerjaanmu baik. saya dari Kabupaten Fu, Anda dari mana? Kamu dari Kabupaten Fu? Saya di pusat kota. Lanjutkan jadi saya pribadi. Lebih condong ke proyek Songhui ini. Saya butuh laporan yang lebih detail, tidak masalah. Baiklah, silakan lanjutkan pekerjaanmu. Halo kalian peserta magang yang baru ditempatkan ya? Ya, duduk. Mari perkenalkan diri kalian. Saya Kepala Departemen Pembiayaan Perusahaan Sansen. Hari ini kalian pertama kali datang ke perusahaan. Sebaiknya kenali dulu bisnis perusahaan secara umum. Kami tidak punya pekerjaan lain. Tenang, nanti pasti lembur. Tapi sekarang kalian belum karyawan tetap. Jadi perusahaan memang tidak punya banyak pekerjaan untuk kalian. Semangat!
Zansen Eason lagi-lagi menyusahkanku. Saya lihat dia setiap hari mencari-cari kesalahanku ingin memecatku. Kamu pulang dulu nanti ketahuan tidak di tempat kerja. Dicari-cari kesalahan lagi. Kalau dia memang berniat mencari kesalahanku dari telur pun bisa dicari tulangnya. Baru saja dia bilang pengeluaran buah untuk tamu di depan terlalu besar. Suruh saya mengontrol biaya perusahaan sebesar ini. Apakah kekurangan uang segitu? Suruh mengontrol biaya ya dikontrol saja. Ini bukan masalah besar. Mengontrol biaya buah sangat mudah. Beli buah yang murah saja. Kamu barusan bilang apa? Saya tidak dengar. Tidak apa-apa pekerjaan kami di depan. Adalah wajah perusahaan meskipun yang menerima. Bukan langsung atasan tapi kalau dibicarakan. Juga terkait dengan citra perusahaan apa harus menggunakan. Apel busuk pisang busuk mau merusak citra perusahaannya. Kalau gitu langsung hubungi produsennya. Beli langsung dari kebun petani. Biayanya mungkin lebih murah ya. Mungkin bisa pakai anggur. Letakkan satu persatu di piring biar kelihatan banyak. Padahal sebenarnya nggak banyak. Boleh tanya kecil-kecilan nggak? Sekarang di meja depan perusahaan, pakai buah apa aja buat menerima tamu? Jeruk jelek, stroberi sama pisang Thailand kenapa? Memang semuanya cukup mewah, tapi nggak tahan lama. Kalau diganti manggis, sama kiwi Selandia Baru sama jeruk cu gimana? Kalau gitu biayanya lebih mahal nggak? Lagi pula 3 buah ini nggak praktis dimakan. Kalau diganti 3 buah ini meskipun kelihatannya biayanya lebih mahal tapi tahan lama. Seminggu sekali ganti seharusnya nggak masalah. Biayanya juga jadi lebih murah. Lagi pula sebagai wajah perusahaan, menurutku juga cukup mewah. Aku cuma kasih saran kecil aja. Iya bener juga. Gadis ini lumayan pinter. Cepetan balik. Mandi itu adik kelas Jason. Dia yang ngatur masukin ke perusahaan. Hari ini aku baru tahu apa itu pengetahuan keuangan. Aplikasikan langsung. Hari ini aku banyak belajar. Aku juga belajar banyak hal. Malam ini kita harus banyak diskusi. Pacar kamu. Lihat tuh pacar orang. Dah aku duluan ya kok kamu datang. Tentu aja jemput kamu. Ganteng banget. Gimana hari pertama kerja, capek nggak? Hari pertama kerja kenapa harus capek? Kita kan kerja bukan jadi kuli. Dia pacar aku, tentu aja aku sayang dia, kenapa? Nggak suka ya? Siapa tuh pacarnya? Di bawah perusahaan banyak orang, kamu hati-hati. Aku sengaja kok, aku mau semua orang tahu. Kamu udah punya yang punya. Udah. Nanti kita makan apa, mau ke restoran kemarin nggak? Kian kamu mau makan apa? Ayo kita pergi bersama. Aku nggak ikut deh, nggak mau jadi lampu jalan, aku pergi dulu. Serius nggak ikut? Nggak, bye. Aku kasih tahu ya, Kian itu lihat kita pacaran. Dan dia merasa diabaikan kalian cewek. Bener-bener hati kecil banget, aku pergi dulu. Dia nggak begitu kok.